Halo semuanya, selamat datang di channel Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas paranormal, misteri dunia, fenomena supranatural, serta alam metafisika yang ada di sekitar kita. Oh ya, sebelum memulai, saya akan memberitahukan kepada kalian semua bahwa segala referensi dari topik bahasan kita kali ini diambil dari berbagai sumber dan sudut pandang. Maka dari itu, kita akan membagi bahasan kita ini menjadi beberapa video. Gunanya agar kalian tidak jenuh mendengarkan dan bisa memahami informasi yang saya sampaikan. Dan pada pecahan kedua ini akan ada bagian di mana saya akan mendongeng tentang The Untold Story of Gutters, serta panduan-panduan menghadapi keindigoan. Dan juga isi konten kali ini akan benar-benar mind-blowing banget. Jadi jangan skip agar kalian tidak bingung nantinya. Oke? Mari kita mulai. Asal-usul anak indigo menurut sudut pandang logika dan sains. Anak indigo atau anak nila yaitu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan anak yang diyakini mempunyai kemampuan atau sifat yang spesial, tidak biasa, dan bahkan supranatural. Konsep ini adalah pengetahuan semu yang didasarkan pada gagasan zaman baru pada tahun 1970-an. Meskipun tidak mempunyai bukti penelitian pun yang membuktikan keberadaan anak indigo dan atau sifat mereka, fenomena ini menarik perhatian orang tua yang anaknya didiagnosis merasakan kesulitan. Dalam mengenangani anak-anak demikian, kaum skeptik memandangnya sebagai prosedur orang tua menghindari penanganan pediatrik atau diagnosis psikiatrik yang akurat. Daftar sifat yang dimiliki anak indigo juga dikritik karena terlalu umum sehingga bisa dilabelkan kepada hampir semua orang atau biasa disebut dengan efek Forer. Fenomena indigo dituduh pula sebagai alat penghasil uang dari orang tua yang mudah ditipu. Konsep anak indigo pertama kali dinyatakan oleh cenayang Nancy N. Tepi pada tahun 1970-an. Pada tahun 1982, Tepi menerbitkan buku Understanding Your Life Through Color yang menjelaskan bahwa semenjak pertengahan tahun 1960-an, ia mulai menyadari bahwa ia mempunyai banyak anak yang lahir dengan aura indigo. Dalam publikasi lain, Tepi juga mengatakan bahwa warna indigo atau nila bermula dari warna kehidupan. Gagasan ini selanjutnya dipopulerkan oleh bukunya yang berjudul The Indigo Children, The New Kids Have Arrived pada tahun 1998. Buku ini ditulis oleh Lee Carroll dan Jane Tober. Pada tahun 2002, ada konferensi internasional yang membahas anak indigo yang pada saat itu dihadiri oleh kurang lebih 600 orang dan diselenggarakan di Hawaii. Lalu, konferensi pada tahun-tahun selanjutnya diselenggarakan di Florida dan Oregon. Beberapa film bertema indigo juga telah dibuat, seperti Indigo pada tahun 2003 yang disutradarai oleh James Twyman. Juga film mengenai indigo juga dirilis di Rusia pada tahun 2008. Dalam sebuah artikel di Nova Religio pada tahun 2009, Sarah Whedon mengusulkan bahwa konstruksi sosial anak indigo adalah tanggapan terhadap krisis anak-anak Amerika yang tampak dalam bentuk peningkatan kekerasan anak-anak. Diagnosis Attention Deficit Disorder atau disingkat dengan ADD dan Attention Deficit Hyperactivity Disorder disingkat dengan singkatan ADHD. Whedon meyakini bahwa orang tua melabeli anak mereka sebagai indigo sebagai penjelasan alternatif bagi kedua kondisi seperti itu. Karakteristik anak indigo. Beberapa ciri anak indigo adalah empatik, rasa ingin tahu yang tinggi, berkeinginan kuat, independen, dan sering dianggap aneh oleh teman-temannya. Selain itu, mereka mengenali dirinya dan mempunyai sasaran yang jelas dan mempunyai spiritualitas di bawah sadar yang kuat semenjak kecil. Selanjutnya, mereka juga meyakini bahwa diri mereka layak ambil bagian dari dunia. Beberapa ciri lain adalah mempunyai IQ yang tinggi dan mempunyai kemampuan intuitif, serta sering menolak mengikuti aturan atau nasihat. Menurut Tober dan Carroll, anak indigo mungkin tidak mempunyai performa yang baik di sekolah karena menolak mengikuti aturan dari guru mereka dan kurang tanggap terhadap disiplin. Kritik terhadap anak indigo. Menurut psikolog Russell Barkley, gagasan zaman baru belum menunjukkan satu bukti pun mengenai keberadaan anak indigo. Dan sifat-sifat yang dikaitkan dengan anak indigo itu adalah
efek Forer atau dalam kata lain seperti yang saya jelaskan tadi terlalu umum sehingga bisa dikaitkan dengan hampir semua orang. Konsep indigo dikritik terdiri atas sifat-sifat yang terlalu umum tadi dan juga dianggap sebagai diagnosis palsu yang sama sekali tidak didukung oleh sains. Sudut pandang masyarakat umum. Indigo adalah istilah yang diberikan kepada anak yang mengalami perilaku yang menyerupai orang dewasa ketimbang dengan anak seusianya. Anak yang mengalami kelainan perilaku ini memang mempunyai kemampuan intuisi yang sangat tinggi dan biasanya pengidap indigo tidak mau dianggap sebagai anak-anak. Mereka tidak mau. Anak indigo memiliki sifat yang unik untuk membedakan manusia sekarang dan sebelumnya. Indigo juga berhubungan dengan indera keenam yang terletak pada mata ketiga yang menunjukkan intuisi kekuatan perasaan yang luar biasa. Anak yang mengidap indigo mempunyai kemampuan dan bakat yang sangat luar biasa atau secara akademik mempunyai keunggulan. Selain mempunyai keunggulan di antara teman sebayanya, anak indigo mempunyai perasaan yang cukup tajam untuk berbagi hati dan iba, serta tampak bijaksana sesama mereka, sesama usianya. Setiap anak indigo yang terlahir mempunyai berbagai tujuan. Secara umum indigo masuk dalam kelompok pengkritik sesuatu rencana yang salah. Indigo dilahirkan bertugas untuk mengkoreksi perilaku ketidakbenaran. Di dalam kehidupan, para anak indigo sering menunjukkan gejala ketidakpatuhan dan cukup sukar untuk mengikuti sistem aturan yang sudah ada. Terkadang, perilaku anak indigo menunjukkan sikap yang dingin terhadap lingkungannya, bahkan sampai tidak mempunyai nurani. Karena keanehan-keanehan yang terjadi pada anak indigo, seringkali orang akan memberi gelar buat anak indigo sebagai anak dengan gangguan jiwa. Bagi anak pengidap indigo sangat sulit sekali dalam menjalani kehidupannya sebagai anak-anak dan juga dalam perjalanannya menuju tingkat kedewasaan. Dalam tulisannya, Rossini Wendy Chapman menerangkan tentang anak yang mengidap penyakit indigo tidak mudah diatur oleh suatu peraturan. Tidak untuk berkompromi, cepat marah, beberapa di antaranya bahkan memiliki tubuh yang rentan. Mereka cukup pintar dan berbakat dengan kemampuan akademis yang cukup baik. Juga ditambah lagi dengan memiliki kemampuan metafisis. Ramadan Informal Study on Education Psychology yang bertempat di Islamic Center Bekasi dari Kiai Ustadz Haji Abid Marzuki LC, alumnus Universitas Malaysia, menanggapi tentang anak yang mengidap penyakit indigo ini seperti yang dikutip oleh surat kabar Pikiran Rakyat, bahwa anak-anak indigo memiliki kesadaran yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang mengenai siapa diri mereka dan tujuan hidup mereka, sehingga memerlukan perlakuan khusus dari orang tuanya. Tetapi sayang, banyak masyarakat kita belum tahu bagaimana menangani atau mengelola dan memperlakukan kelebihan anak indigo. Akibatnya, kemampuan indera keenam anak indigo sering salah tafsir sebagai anak ajaib yang memiliki kemampuan seperti paranormal. Padahal kelebihan yang diberikan Allah kepada anak indigo adalah sebuah karomah. Menurut sudut pandang metafisika, sudut pandang kali ini akan bersumber dari pengalaman saya pribadi, mulai dari informasi yang saya dapat saat kita ngobrol santai dengan Bang Sajin, hingga pengalaman-pengalaman yang saya dapat dan saya rangkum dari aktivitas saya sebagai seorang paranormal selama ini. Karena banyak yang akan saya bagikan ke kalian semua, maka khusus bagian inilah yang nantinya akan dibagi dalam beberapa video tadi. Dalam video sebelumnya, saya sempat menyinggung tentang sebutan orang terhadap diri saya. Dan benar sekali, saya sama sekali tidak nyaman menyandang label sebagai anak indigo. Itu karena istilah indigo yang dipakai sekarang merujuk pada stigma negatif untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang sekedar halu. Kemudian saya mengubah istilah yang dipakai untuk orang-orang seperti kita dengan istilah gifters. Istilah gifters ini sendiri saya pakai merujuk pada pandangan saya bahwa Tuhan pada dasarnya akan memberikan sesuatu anugerah kepada manusia yang dipilih pada suatu zaman sebagai bukti bahwa keberadaan Tuhan memang benar adanya dan ajaib. Akan tetapi perlu saya tekankan bahwa para gifters ada hanya untuk membuktikan kuasa Tuhan di atas muka bumi sebagai sebuah isyarat ataupun teguran agar manusia tidak berlaku sombong terhadap ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Karena masih banyak di alam semesta ini yang masih menjadi misteri dan perlu kalian pelajari. Gifters sendiri dirangkum dari The Untold Story of Gifters yang akan saya ceritakan nanti, dikelompokkan menjadi beberapa kemampuan khusus yang dikenal dengan istilah elemen. Gifters memiliki 12 tipe elemen.
yaitu api dengan representasi simbol hewan kuda, angin yang disimbolkan dengan ular atau reptil, air dengan simbol naga, ratapan bersimbol tikus, kebahagiaan dengan simbol kambing, cahaya dengan simbol kelinci, kegelapan bersimbol ayam, kehidupan dengan simbol kerbau, kematian dengan simbol anjing, tanah dengan simbol babi, ruang dengan simbol kera, dan masa atau waktu dengan simbol harimau. Lebih lanjut lagi untuk detail pengelompokan akan kita jabarkan di next video. Stigma gifter adalah penderita ADHD. Seperti yang saya jabarkan di awal bahwa gifters atau istilah sebelumnya indigo diklaim hanyalah efek Forer yang artinya dapat diterapkan secara universal hampir ke semua orang. Namun pada kenyataannya semua orang di muka bumi terlahir sebagai gifters. Hanya saja melalui banyak proses dan pengalaman yang dijalani semasa ia hidup, maka akan terjadi banyak perubahan dinamis pada kemampuan gifters yang dimiliki oleh manusia. Mulai dari faktor intern dalam diri mereka hingga faktor ekstern, salah satunya persepsi lingkungan yang mempengaruhi jalan pikir mereka saat ini sampai yang akan datang. Mengapa semua orang terlahir sebagai gifters? Apa buktinya? Buktinya adalah intuisi kamu. Setiap orang memiliki intuisi, bahkan hewan dan tumbuhan sekalipun. Hanya saja intuisi pada hewan dan tumbuhan hanya sebatas rekam jejak yang ada di DNA mereka. Sedangkan intuisi pada manusia lebih kompleks karena berkombinasi dengan akal, pikiran, dan jiwa mereka. Lalu nanti akan muncul pertanyaan, mengapa kemampuan gifters itu hilang? Atau tidak semua orang memiliki kemampuan gifters? Jawabannya tidak. Kemampuan gifters tidak hilang. Kemampuan itu hanya terdiam di alam bawah sadar kita sebagai senjata rahasia jika sewaktu-waktu otak kita membutuhkan. Contohnya, kamu bisa memperkirakan untung rugi sebuah bisnis, atau kamu tiba-tiba memiliki kecepatan luar biasa saat dikejar anjing dan mampu memanjat tembok tinggi yang pada keadaan normal, hal itu menurut akal kamu mustahil dilakukan. Kemudian kamu bisa merasakan adanya bahaya yang akan menimpa kamu atau tubuh kamu merasakan perasaan tidak enak saat tengah berada di suatu tempat yang asing, misalnya perasaan merinding, gelisah, dan sebagainya. Atau juga kamu merasakan perasaan nyaman di suatu tempat yang padahal kamu baru pertama kali ke tempat tersebut. Gifter adalah penderita ADHD? Bukan. Seperti yang saya katakan bahwa semua orang pada awalnya merupakan gifters. Hanya saja ada suatu kasus di mana kemampuan gifters seseorang tidak dapat diam dan selalu timbul ke permukaan, atau sekarang orang menyebutkan dengan anak indigo. Dan di kasus lain, kemampuan itu muncul kembali ke permukaan setelah sempat terdiam karena suatu kondisi. Orang yang kemampuan giftersnya tidak dapat diam atau yang diklaim sebagai penderita indigo dimungkinkan karena beberapa hal, mulai dari pengalaman yang didapat psikisnya selama ini hingga campur tangan bangsa jin. Gifters atau indigo adalah orang yang kerasukan jin. Jadi begini, kondisi gifters yang demikian menurut bangsa jin yang saya rangkum banyak narasumber kaum jin adalah karena medan energi dari gifters merupakan medan energi super kompleks yang mampu membantu mereka dalam segala hal, mulai dari memperkaya kebutuhan energi mereka hingga memperkaya pengetahuan mereka. Karena menurut mereka, cara yang tepat untuk mengenal dan mendapatkan kekuatan ilahi adalah dengan memanfaatkan replika energi ilahi langsung dari gifters. Itu karena bangsa jin sendiri pada awalnya tidak pernah memiliki kemampuan gifters yang dimiliki oleh manusia, melainkan harus menyerap atau bahkan mencuri paksa dari manusia yang diyakini memiliki gifters yang besar. Para bangsa jin akan senang jika bisa mendekati atau menumpang hidup pada para gifters. Terlebih, gifters dengan kemampuan yang tidak dapat diam, atau paling tidak jika seseorang dirasa memiliki kemampuan gifters yang besar namun tidak timbul ke permukaan, maka mereka akan menjadi setan yang dengan segala cara membangkit paksa kemampuan gifters untuk kemudian mereka panen. Mereka juga mengatakan lebih mudah mempengaruhi dan mendekati para gifters yang aktif daripada mereka yang pasif. Itu sebabnya para gifters secara umum dapat merasakan berbagai fenomena supranatural hingga mampu melihat dan berkomunikasi dengan bangsa jin. Karena campur tangan jin di hidup mereka lah pada akhirnya mereka dikait-kaitkan dengan dunia paranormal. Namun ada yang perlu saya beritahukan, bahwa jin tidak betul-betul dapat dilihat langsung. Ada suatu kondisi di mana mereka mewujudkan diri, dan pada kondisi lain yang jarang
adalah mereka dan energi mereka tanpa sadar dan sengaja dipaksa menunjukkan diri kepada gifters. Itu juga alasan kenapa para gifters melihat berbagai fenomena penampakan di suatu tempat yang sama dan satu objek yang sama dapat berbeda-beda persepsi. Perlu kalian ingat, jin pada awalnya tidak memiliki bentuk yang ada pada kehidupan di bumi. Mereka memiliki bentuk yang hampir tidak pernah kita bayangkan. Namun semakin kesini, mereka mengalami proses evolusi hingga memiliki bentuk 80% menyerupai manusia. Jika kamu sering melihat penampakan jin pocong, kuntilanak, genderuwo, wong ireng, pseudoman, dan sejenisnya, coba kamu katakan kepada mereka, "Hai, jin, tunjukkan rupamu yang asli saja, aku sudah tahu." Atau mungkin mereka malu. Oke, kembali ke bahasan. Bisa disimpulkan bahwa anggapan gifters terjadi karena kerasukan jin secara teknis bisa iya, tapi kebanyakan tidak. Dikarenakan itu bukan berasal dari jin, tapi jinlah yang membangkitkan sesuatu yang seharusnya memang sudah ada sejak awal untuk tujuan mereka sendiri. Itu artinya kadang orang ini anak-anak indigo ini berteman dengan jin. Wah, mereka kerasukan jin. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi ada alasan kenapa jin itu bisa masuk atau bisa merasuki atau bisa mendekati anak-anak gifters seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Terus ada lagi pertanyaan, bagaimana bisa ada energi gifters yang besar dan kecil? Untuk hal yang demikian, jin lebih memahami pola energi, yang seperti saya katakan bahwa jin meninjau segala hal melalui energi. Besar kecilnya energi gifters mampu diketahui oleh jin yang notabene juga merupakan kumpulan massa energi berakal. Saya mampu mengetahui besaran energi gifters dari cara yang diajarkan oleh mereka, dari latihan yang mereka berikan, dan dari banyak pengalaman lainnya. Sehingga kemampuan gifter saya yang berelemen waktu atau massa menyimpan semua hasil latihan dalam bentuk pola energi yang masif. Dan bisa saya terapkan tanpa sadar dan tanpa melakukan proses apapun. Kemarin saya di video sebelumnya saya pernah mengatakan pada kalian bahwa saya berkomunikasi dengan narasumber yang waktu di Jalan Angker itu tanpa melakukan mediumisasi dan sejenisnya. Itu karena inilah alasannya. Apa yang terjadi dengan besaran energi yang dihasilkan oleh gifters? Jika energi gifters kamu besar, maka akan ada kondisi di mana kemampuan giftersmu aktif sejak kecil hingga kini, indigo. Dan kemampuan gifters semacam ini dapat berpotensi menjadi induk elemen kamu. Yang artinya jika ada gifters dengan elemen sama dan kemudian meninggal, maka secara otomatis energi gifters tersebut akan berpindah ke kamu. Lantas, apa yang terjadi jika energi gifters terlalu besar? Jika kamu tidak bisa mengolahnya, otakmu akan menganggap keadaan ini sebagai kesalahan sistem tubuh. Dan pada akhirnya tubuhmu akan menunjukkan sensasi gelisah, tidak nyaman, emosi tidak stabil, hingga sering sakit-sakitan. Lagi pula dengan kondisi yang sudah seperti itu, kamu akan menghadapi gencarnya gangguan jin yang berusaha mencuri energimu. Itu sebabnya para gifters yang aktif banyak mengalami keadaan psikis demikian. Maka yang perlu kamu lakukan adalah mengolahnya. Tapi sebelum itu, kamu harus menerima diri dan keadaan kamu dulu bahwa kamu adalah seorang gifters. Selanjutnya, bagaimana dengan gifters yang berenergi rendah atau kecil? Maka gifters ini akan berpotensi hidup normal seperti kebanyakan orang. Namun, itu bukan berarti dirimu akan aman menjalani kehidupan. Energi gifters yang kecil lalu diam lama-kelamaan akan membuatmu menjadi orang yang terlalu realistis, hingga kamu akan mempertanyakan segala sesuatu melalui insting dan logika semata. Dan hatimu akan mati rasa terhadap tanda-tanda Tuhan dan segala kekuasaannya. Kamu akan menjalani kehidupan dengan berprinsip bahwa dunia adalah arena bertahan hidup. Kemudian kamu di tingkat yang lebih parah akan kehilangan kepedulian terhadap kehidupan orang lain, atau istilahnya hilangnya empati. Maka yang paling baik adalah biarkan dirimu menerima giftermu. Bagaimana caranya? Latih lagi intuisimu. Lalu muncul pertanyaan unik nantinya. Apakah psikopat merupakan gifters? Ya, psikopat adalah seorang dengan kondisi gifters yang tidak stabil sehingga menghilangkan nuraninya. Atau ada nurani, tapi dalam pikiran mereka berasumsi bahwa mereka melakukan sebuah hal yang benar. Psikopat juga merupakan gangguan kejiwaan dan produk gagal dari pengelolaan gifters yang salah. Oke, sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Beri like jika kamu menyukai video ini,
Dan jangan ragu beri dislike jika kamu kurang berkenan dengan isi konten. Jangan lupa share ke sahabat, ke teman-teman kamu, atau ke orang tua atau kenalan kamu yang anaknya tengah mengalami kondisi indigo. Satu lagi, jangan lupa subscribe, karena bahasan kali ini tidak hanya sampai di sini saja. Sengaja videonya tidak saya lengkapkan karena saya ingin kalian mendengarkan baik-baik seperti yang saya katakan di awal tadi. Oke, sampai jumpa.